Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, pada video ini kita akan bahas tentang kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi kurikulum prototipe ini memiliki karakter yang berbeda di semua jenjang. Jadi kurikulum ini beda karakternya pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan seterusnya. Kurikulum prototipe ini pada jenjang PAUD memiliki karakter bahwa kegiatan bermain menjadi proses utama dalam kegiatan belajar. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter dilakukan melalui kegiatan belajar dan bermain dengan berbasis pada buku bacaan anak. Kemudian pada fase pendidikan di PAUD ini, sejatinya hanya untuk mempersiapkan siswa dalam rangka mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini SD dan seterusnya. Dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ini 4 karakter kurikulum prototipe di PAUD. Kemudian di SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik atau pemahaman menyeluruh, bahwa untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Jadi tidak ada lagi yang namanya tematik ya. Tematik itu di kurikulum 2013. Di kurikulum prototipe 2022 ini, mata mapel IPA dan IPS itu digabungkan menjadi IPAS. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Jadi metode computational thinking itu dia terintegrasi di mata pelajaran bahasa Indonesia ya, matematika, dan IPAS. Dan pada jenjang SD itu mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Oke, ini karakter kurikulum prototipe di jenjang SD. Kemudian kita akan bahas karakter kurikulum prototipe ini pada jenjang SMP. Pada jenjang SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. TIK menjadi mata pelajaran wajib di SMP. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi mata pelajaran informatika yang wajib ini, dia memiliki guru yang tidak perlu berlatar belakang pendidikan informatika karena panduannya akan disiapkan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Ya, sekarang kita akan melihat karakter kurikulum prototipe ini pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA, kurikulum ini lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran, bukan program peminatan atau penjurusan. Kemudian di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Jadi pada jenjang SMA di kurikulum karakter prototipe ini, itu pada kelas 10 atau kelas 1 SMA itu, siswa masih belajar mata pelajaran yang sama dengan SMP. Tapi setelah di kelas 11 dan kelas 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Bagaimana contoh simulasinya akan saya bahas di sini ya. Ya, contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12 yang sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar karena tidak ada program peminatan di SMA. Contoh, misalnya Ani ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Untuk kelompok mapel umum, itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau mapel agama yang disesuaikan dengan agama masing-masing. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
matematika, seni musik, penjas, dan sejarah. Di kelompok mapel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mata pelajaran. Kemudian kelompok mapel MIPA ada biologi, kimia, dan Ani tidak memilih fisika ya. Dia memilih biologi dan kimia karena dia berencana akan kuliah pada kedokteran. Dan pada kelompok mata pelajaran IPS, Ani hanya memilih sosiologi. Ani tidak memilih ekonomi atau geografi. Dan pada kelompok pelajaran bahasa dan seni budaya, Ani memilih bahasa Inggris tingkat lanjut karena di mapel umum ini ada bahasa Inggris tingkat dasar ya. Kemudian ini contoh kedua, simulasi kedua. Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Ini kelompok mata pelajaran umum sama, ada 8 sama dengan sini. Kemudian kelompok mapel IPA yang dipilih oleh Wayan itu fisika dan matematika peminatan, karena dia akan berencana kuliah di bisnis dan teknik sipil. Kemudian di kelompok mata pelajaran IPS dia memilih ekonomi dan geografi. Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Ya, jadi di Wayan tidak memilih mata pelajaran pilihan kelompok bahasa ya. Walaupun sekolahnya membuka mata pelajaran kelompok bahasa tingkat lanjut, tapi dia tidak memilih itu. Dia hanya memilih MIPA dan IPS karena dia berencana kuliah di bisnis atau teknik sipil. Oke ya, saya kira demikian. Kemudian pada jenjang SMA ini pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ya, di tingkat SMA pada kurikulum prototipe ini, pelajar diharuskan menulis esai ilmiah sebagai syarat lulus dari jenjang SMA. Hal yang baru ya. Iya, kemudian pada SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yakni umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. PKL menjadi mata pelajaran wajib, dilaksanakan 6 bulan ya, selama 3 tahun. Dilaksanakan selama 1 semester selama 3 tahun. Kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya dan alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill dan atau karakter dari dunia kerja. Ya. Dan ini adalah karakter kurikulum prototipe pada jenjang SLB. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Bagian tidak, dia tidak harus mencapai tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Kemudian untuk pelajar SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran yang sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar di SLTB. Jadi yang sama ini dari kurikulum prototipe ini adalah hanyalah karakter pelajar Pancasila. Di tiap jenjang ini ada ya. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB itu ada profil pelajar Pancasila. Oke, demikian teman-teman sedikit penjelasan dari saya tentang karakter kurikulum prototipe tahun 2022 di tiap jenjang. Jika berkenan jangan lupa like, komentar, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, demikian. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.